Perbuatanmu besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku mulutku memuji Yesus, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat diselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus, kita boleh merasakan kasih Tuhan yang biasa dalam hidup kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Haleluya. Yang percaya kasih Tuhan ada dalam hidup kita, mari kita mau katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua diberkati, segala sakit hilang, segala kelemahan tubuh kita Tuhan ganti dengan kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman khotbah kita yang akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Elia Esther. Mari sebelumnya kita mau angkat satu buah pujian yang mengatakan bahwa ada mujizat dalam pujian. Ada mujizat ketika kita bersyukur. Jadi mari Bapak Ibu kita mau angkat pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus. Kita mau katakan ada mujizat saat kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami kita mempersiapkan hati kita. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupmu. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap kepadamu. Ku menang bersamamu. Biarlah ini bukan menjadi pujian kita, syukur kita kepada Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Iman kami tetap kepadamu Bapa. Menang bersamamu. Kami menang Tuhan bersama denganmu Bapa. Kami bisa lalu hari lepas hari Tuhan. Hidup kami bersama denganmu Bapa. Katakan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya aku dapatkan untuk dapat mendengar seruan hatiku.
ada mujizat dalam bersyukur dan tempat perlindungan Tuhan. Imanku tetap berjalan, ku menang bersamamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Ku menang bersamamu. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Silakan hambanya, Ibu Pemirsa ya. Selamat melayani Ibu, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, shalom semuanya ya. Terima kasih untuk Bu Adeline juga pujiannya untuk Komingwan, shalom ya. Di sini ada beberapa. Puji Tuhan ketemu kembali Bapak Ibu, shalom semuanya. Selamat pagi ya. Puji Tuhan, biasa dibangunkan pagi ya inilah. Saya memang kalau untuk Tuhan memang taat. Kadang-kadang memang saya bangunnya siang gitu ya. Tapi inilah karena saya cinta akan Tuhan, jadi saya mau melakukan semua untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan, di sini ada beberapa yang saya udah kenal ya. Di sini ada yang belum tahu juga, tapi ya ketemu di udara. Ya, sebelum sampaikan firman, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kalau hamba boleh menyampaikan sabdamu di pagi hari yang indah ini. Itu semua karena anugerah-Mu yang besar. Pimpin hamba-Mu Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Roh Kudus yang ambil alih seluruhnya Tuhan. Setiap firman-Mu bukan lagi hamba Bapa, tetapi Engkaulah yang berkata-kata. Koriki mamata karabashika, rabatumi mata karabahan, rabashiki karabasaida. Ya rabahan, rabatumi, mabata karabahan, takayase. Bapak terima kasih Tuhan. Satukan terus kami dengan tali kasih-Mu Bapa, sehingga apa yang kami taburkan firman tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi untuk meneguhkan kami bahwa hidup ini Tuhan hanya mengadakan Engkau di atas segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga tidak ada gangguan apapun juga, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan sempurna. Hanya satu Kristus kami ucap syukur, ya Kristus, haleluya. Amin. Ya, shalom ya Bapak Ibu, saya akan sampaikan tentang firman bagaimana kita kuat dalam Dia ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan saya sempat Tuhan apa ya firman-Nya saya pikir ya pagi hari ini, tapi ya Tuhan seperti memberikan ini, kuat di dalam Dia. Mungkin ada cobaan ya, mungkin ada masalah. Nah, saat ini Tuhan mau bicara lewat firman-Nya. Mari kuat di akhir zaman ini. Jangan mau dikalahkan dengan keadaan apapun juga ya. Bersama Dia ada kemenangan. Walaupun kita ada ujian ya, walaupun kita ada masalah, tapi masalah itu hanya sementara, hanya untuk dilewati ya. Bisa enggak kita melaluinya? Kalau kita bisa melaluinya, kita akan jadi pemenang. Amin. Nah, disinilah maka kuat dalam Dia. Kenapa kuat dalam Dia? Karena Dia adalah kekuatan kita yang membawa terus kemenangan, tidak mendapat kekalahan. Kalau Tuhan ada di bersama kita, ya tidak bisa dikalahkan oleh keadaan, tapi kita dimampukan ya untuk berdiri tegak bersama Dia. Apapun itu juga yang diizinkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi umat yang dipilih oleh Tuhan. Nah ini, saat ini saya akan buka saat ini di Mazmur 46 ya, ayat 2 dikatakan apa? Ayat 2, Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Di sini ya, Allah itu bagi kita tempat apa? Tempat pelindungan ya, pelindungan kita ya, dan kekuatan sebagai penolong. Di sini katakan apa? Dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau kita di dalam Tuhan nggak usah takut diizinkan masalah sebesar apapun juga. Karena Dia penolong tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya untuk dikuatkan kembali. Amin.
asal syaratnya ada di dalam dia. Kecuali kalau kita di luar dia, pasti kita akan terombang-ambing, ya, sehingga kita tidak mendapatkan kekuatan. Tapi bersama Tuhan, ya, ada solusinya, karena dialah jalan satu-satunya di dalam setiap masalah kehidupan anak-anak Tuhan. Maka kita dimampukan, ya, apapun yang saat ini dihadapi pada akhir zaman, keadaan, ya, goncang-ganjing, ya, demo sana sini, kita nggak takut, kita kuat bersama dia karena ada benteng, ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Yaitu ada syarat, orang yang benar akan diluputkan, orang yang benar akan dilindungi dengan pasukan malaikat. Amin, Bapak Ibu. Nah ini ya, saya percaya di sini hamba-hamba Tuhan yang sudah berkualitas ya, yang sudah hebat-hebat ya. Tapi saya di sini juga membagikan juga untuk saya juga, bukan untuk Bapak Ibu. Saya juga butuh firman. Karena firman adalah Allah sendiri yang berkata-kata. Maka di sini ya, bagi kita tempat pelindungan ya, dan kekuatan. Ada kekuatan di dalam dia, ya. Kenapa? Karena dia penolong kita. Di mana ada kesesakan, di mana mungkin dia kesesakan ini mungkin di dalam ekonomi, ya, di dalam masalah hidup, di dalam pekerjaan, ya, di dalam pelayanan, ya. Kenapa Tuhan? Aku sudah baik, aku sudah menjalankannya. Kok seperti ini kejadiannya? Itulah yang di luar dugaan. Maka Tuhan katakan, aku yang akan menolong engkau. Jangan takut, jangan mengeluh, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Akulah yang akan menolong engkau. Asal ingat, kembali lagi, fondasi kita datang kepada Tuhan dan tersungkur Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan, tapi bersamamu Tuhan, aku dimampukan. Aku akan jadi pemenang Tuhan. Apapun itu cobaan, apapun yang diizinkan Tuhan, bersamamu Tuhan, aku akan mengucap syukur. Amin. Ini yang Tuhan memberikan kemampuan untuk anak-anak Tuhan pada akhir zaman, ya. Nah di sini. Nah kemudian apalagi yang dikatakan di Mazmur 138, ya. Mazmur 138 ayat 3 dikatakan apa? Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nah, syaratnya berseru kepada dia. Karena disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan, ditambahkan kemampuan kita. Ya, sehingga kita happy aja. Kita melaluinya, ya. Nah, disitulah enjoy-nya kita bersama Tuhan. Ya, maka di sini pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Ya, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Mungkin anak kesayangan kita, ya, lagi diizinkan ada masalah, ya, uh, di dalam pekerjaan, ya, di dalam apapun, ya. Tapi kalau kita berseru, Tuhan buka jalan. Ini saya baru dapat kabar. Saya ada yang mendoakan anak muda, Bu Elia, tolong doakan anak saya supaya dapat beasiswa ke luar negeri. Karena dia tuh pengen dapat beasiswa itu ke luar negeri, uh, minta dari kemurahan Tuhan. Oke, kita sama-sama berdoa, saya bilang gitu. Saya berdoa terus, tapi anak ini yang saya salut, ini anak ini taat dan apa yang saya sampaikan dia dan dia melakukannya. Saya bilang, kamu mau puasa? Boleh Bu, berapa lama? Nanti saya tanya Tuhan berapa lama. Dia ikuti alurnya Tuhan. Dia mau melakukannya. Sampai saya pun yang berdoa deg-degan, saudara. Gimana kalau nggak gul, Tuhan? Bayangin ya. Sisi daging kita tuh masih ada, walaupun saya doain ya. Walaupun saya sebagai hamba Tuhan, deg-degan mah ada ya. Tapi karena apa yang saya dapat dari Tuhan, saya harus sampaikan ke anak itu. Anak muda ini. Kata saya, kenapa nggak di Jakarta aja? Enggak, Bu. Kayak saya pengen di luar negeri, tapi pengen dapat beasiswa. Saya berdoa dan berdoa tiap malam. Saya minta kemurahan Tuhan. Saya nego sama Tuhan. Tuhan tolong loloskan anak ini. Saya bilang seperti itu. Nah, akhirnya dia jawab, Bu Elia, nanti katanya 2 hari lagi akan ada jawaban. Bantu doa ya supaya nama saya keluar. Oke, kata saya bantu doa. Percaya, saya bilang tuh ya, bersama Tuhan kamu akan unggul, kamu akan jadi pemenang. Baru semalam saya dapat kabar, saudara. Deg-degan juga saya ya. Bu Elia, terima kasih ya, saya lulus, katanya gitu.
saya masuk beasiswa. Bayangin sudah, aduh Tuhan terima kasih. Bayangin saya pun sebagai hamba Tuhan ya, tetap ketar-ketir masih ada. Tapi itulah doa kita kan ngerang ya, ngotot sama Tuhan. Lihatin saudara. Karena anak ini taat dan setia dan dia tidak punya curiga sedikit pun apa yang saya katakan dia lakukan. Kamu mau puasa, mau puasa 3 hari, terus puasa 7 hari, dia lakukan semuanya. Ya, Bu, gimana saya mau ketemu sama dia? Kamu puasa sehari ya, atas temuin dia. Dia lakukan semuanya, ya, dan dia taat kepada saya. Akhirnya semalam dapat kabar, Bu Elia, terima kasih saya dapat beasiswa. Beasiswa Tuhan terima kasih. Kata saya tuh Tuhan deg-degan saya udah lepas dah, udah ada jawaban ya, membawa happy, membawa sukacita, jadi orang tuanya juga bangga. Kata saya tuh kamu harus ada syukuran sama Tuhan, mengucap syukur saya bilang ya. Jadi dia lagi nyari tempatnya di sana untuk diteruskan S2 di sana. Bayangin saudara. Nah inilah ya kita bisa jadi pemenang mendapat kekuatan itu hanya satu kuncinya taat kepada Dia. Kalau kita nggak taat, kita memberontak, kita melawan, ini sih begini begitu. Saudara gagal di mata Tuhan. Buat apa kita nanya ke hamba Tuhan, tapi terus kita dipikir diolah dengan sendiri, lebih baik jangan nanya ke hamba Tuhan. Amin. Tapi anak ini itu nggak komplit sama sekali. Tapi dia percaya ya segala sesuatu apa yang saya sampaikan. Karena orang tua ini keluarganya selalu yang saya layani di dalam rumah tangga ini ya sampai dibuat berhasil ini dan itu termasuk anak ini juga minta untuk ini saya tekun doakan saudara ya tangan Tuhan ini ya menolong orang-orang yang benar makanya di sini bagaimana mendapat kekuatan di dalam Dia ya satu saatnya kita harus taat kepada Dia kita harus melakukannya maka di sini katakan tadi di mana di Mazmur 138 ya di ayat 3 ya, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya, apapun saat ini yang sedang diizinkan, ya. Oh Tuhan, kenapa aku kerjaan saat ini? Ya, diizinkan ada masalah. Mengucap syukur datang kepada Tuhan. Minta solusinya, ya. Kadang-kadang dalam pekerjaan juga ada sikut ya, ingin saling menjatuhkan, ya. Nah, ini. Memang itu kalau orang yang masih polos diizinkan itu diusik sama sesama pekerja itu ada baiknya. Kenapa ada baiknya? Karena supaya kita bisa mendapatkan pengalaman. Tapi kalau kita tidak mendapat pengalaman, kita akan menjadi mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Nah, makanya kalau segala sesuatu diizinkan sama Tuhan, mengucap syukur, berarti kita akan ditambahkan hikmat. Kita akan tambahkan lagi kemampuan bagaimana untuk melangkah ke depan. Karena bersama Dia ada kemampuan, bersama Dia ada kemenangan. Amin. Nah di sini ya, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Ya, seperti di mana? Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Itu dahsyat. Jadi kita minta untuk berseru, bukan mengasihi diri sendiri, bukan kita nangis mengasihi diri. Kenapa aku begini Tuhan? Kata Tuhan, kamu cengeng. Ayo datang kepadaku. Saya dulu seperti itu, saudara. Saya orangnya gampang cengeng, gampang nangis, ya, gampang ngeluh. Tapi sekarang udah dikuatkan sama Tuhan. Saya udah nggak cengeng lagi, saudara. Kecuali saya bisa nangis kalau dijamah sama Tuhan. Itu aja, ya. Kenapa? Karena semua harus dijalani hidup ini. Nah, bagaimana saat ini? Apakah kita masih menyalahkan Tuhan? Apakah kita masih menuduh Tuhan? Kenapa Tuhan aku kok disalahkan? Tidak. Tuhan ada maksud dan rencana. Kalau ada sesuatu diizinkan, walaupun kita benar. Nah, contohnya siapa yang benar ini di Alkitab? Ayub, betul? Ayub orang benar. Diizinkan sama Tuhan anak-anaknya. Diizinkan fisiknya. Dia dibikin sakit. Kenapa? Karena iblis mencobai. Tapi Tuhan menguji. Akhirnya apa? Ayub menjadi satu kemenangan. Karena di dalam dia ada kekuatan. Disinilah, ya mungkin Ayub memang pernah lalai, dia pernah bersungut-sungut ya, tapi Tuhan masih mengampuni, masih ada penasihat-penasihat yang terus menegur dia, menguatkan dia, ya, sehingga endingnya dia dikembalikan 2 kali lipat. Demikian juga kita, ya, hilang 1 akan bertumbuh 1000, amin, karena Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Itulah, ya, kalau kita ada bersama Tuhan, jangan takut menghadapi akhir zaman, amin.
Mari hadapi kita sama-sama. Ya, kita sama-sama saling menopang, saling menguatkan. Ini yang Tuhan minta kita untuk berseru kepada Dia. Karena Tuhan tidak budak, Tuhan selalu mendengar anaknya di mana menjerit hatinya kepada Tuhan. Tuhan akan turun tangan. Di mana engkau akan tangan, Tuhan akan turun tangan. Amin. Nah, ini. Kemudian kita lihat di Yesaya 40. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 31 ya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lihat, di sini Tuhan jelas katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi kalau kita menantikan, bukan kita yang menentukan, tapi mari sabar, tekuni, ya, maka lihat waktunya Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Kalau kita terus mau menantikan Tuhan sampai jawabannya itu pas daripada Tuhan, karena Tuhan tahu ukuran manusia, ya, diuji segala sesuatunya, ya. Maka di sini mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berarti apapun yang diizinkan, ya, diizinkan masalah kehidupan terkejut kita ini, tapi kita bukan burung emprit. Kalau burung emprit ini kelindes langsung tumbang, tapi kita seperti burung raja wali, ada badai, kita naik terbang tinggi bersama Tuhan. Amin. Mendapat kekuatan yang baru karena bersama Dia kita dituntun terus terbang tinggi. Abaikan itu masalah, pandang aku, kata Tuhan, maka engkau seperti burung raja wali. Dahsyat Tuhan Yesus kita, ya. Ini Tuhan kita mau kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadilah engkau burung raja wali, bukan burung emprit, ya. Burung emprit ini, ya, ada masalah langsung nyusup. Iblis itu suka memakan burung emprit, tapi kalau burung raja wali tidak bisa dimakan, dia terbang bersama Tuhan mengatasi semua keadaan dunia ini. Jadi jangan takut saat ini, ya. Apapun beritanya saat ini akan menghadapi tahun 2024. Tetap iman kita positif, tetap iman kita, Tuhan, aku dalam lindungan Tuhan. Aku percaya Tuhan semuanya aman terkendali. Keluarga kami selamat Tuhan. Kami tetap diberkati Tuhan. Kami tetap Tuhan Kau membuka jalan. Nah, kalau perkataan kita benar, ya Tuhan ada di pihak kita. Tapi kalau perkataan kita negatif, itu di pihaknya iblis. Iblis semakin dikelilingi kita sama iblis. Habislah kita stres akhirnya kita. Akhirnya kita apa? Buat apalah aku hidup? Lebih baik aku bunuh diri. Akhirnya terjunlah. Ini tuh banyak yang ketipu bukan sama iblis. Kenapa? Karena dia bukan di dalam Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Bukankah mengandalkan kekuatan Tuhan? Akhirnya iblis yang mengendalikan. Makanya kan belum lama ini kan ada yang terjun kan, di mana tuh, di mall apa di mana, ya, dia terjun. Setan, dia ketawa tepuk tangan. Maka di sini saudara, ya, apapun saat ini yang kita hadapi, ayo kita hadapi. Jadilah kita dewasa rohani di hadapan Tuhan. Jadilah kita diperkenan sama Tuhan, maka nama kita tercatat di surga. Amin. Bukankah kita mencari Tuhan ini? Bukankah kita ingin punya nama di surga? Betul? Kita ingin, ya, punya nama di surga. Makanya hidup kita harus kudus, hidup kita harus benar, ya. Jangan sampai kita dolak-dalik, jangan sampai kita manfaatkan apapun yang Tuhan percayakan, tapi lakukan dengan benar, dengan ketulusan hati. Itu yang Tuhan mau, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Maka dikatakan lagi apa ya? Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lihatin. Ya, apapun yang diizinkan kita berjalan, enggak lelah, ya. Kenapa? Kita menjadi kuat, ya. Contohnya saya, waktu anak saya dioperasi, ya, hernia waktu itu. Waduh, saya udah doa, saudara, karena dioperasi hernia, ya. Hanya saya berdoa, itu di ruang operasi, saya di luar, karena nggak boleh masuk. Saya berdoa, saya terus bahasa roh, terus saya bahasa roh. Saudara, apa yang terjadi? Yang Tuhan kasih lihat kepada saya, tiba-tiba Tuhan Yesus itu ada di ruang operasi. Berarti saya lagi doa di ruangan luar operasi.
Waktu saya lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan tuh melihat dokter-dokter di situ, dan saya lihat Tuhan Yesus, loh kok ada Tuhan ya? Saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau hadir di dalam anak saya yang sedang ditangani sama dokter. Saya pikir operasi paling dokternya 1, suster 2. Tapi yang saya lihat di alam roh, itu ada 6 dokter, saudara. 6 dokter, kata saya banyak amat Tuhan dokternya. Tapi ya saya udah sukacita karena ada Tuhan di situ. Ternyata saudara, apa yang terjadi? Satu bahasa roh sampai 2 jam anak saya dioperasi, keluarlah dipanggil nama saya. Siapa? Ibunya Michael. Oh saya. Sudah selesai anak ibu. Waktu saya udah keluar, anak saya itu masih sadar, dia angkat kaki. Jangan angkat kaki, katanya saya baru dioperasi. Saya bilang seperti itu. Sesudah itu apa yang terjadi? Anak saya cerita kepada saya. Mami, katanya. Oh, lucu loh dokternya, katanya. Bingung lihat aku, katanya. Dibius aku kok masih sadar-sadar, katanya. Sampai dokter sama dokter lihat-lihatan. Saya tanya gini, Michael, dokternya ada berapa sih? Ada 6, Mami. Pas yang saya lihat di alam roh, 6 dokternya. Karena dia Tuhan Yesus di tengah, anak saya dikelilingi sama dokter. Loh, kata saya, kok banyak dokter ya? Berarti saya lagi 2 di luar. Ternyata betul anak saya. Ada 6 dokter, Mami, katanya. Bagian apa? Tapi aku masih sadar. Jadi dokter itu kebingungan. Dia lihat-lihatan, katanya gitu sama dokter. Akhirnya terus anak dibius, mungkin diperbanyak, akhirnya dibius total. Anak saya dioperasi. Nah, udah dioperasi apa yang di situ dia udah nggak ingat ya. Situlah Tuhan mau menunjukkan, engkau sehebat apapun, engkau sepintar apapun, kalau aku mau menggoda kalian, bisa. Makanya itu dokter, itu kan bukankah dokter itu orang cerdik, orang pinter, betul? Karena dia bersekolah dan dia berhasil dapat titel dokter, berhasil. Tapi kalau Tuhan di situ ada, mencobai untuk dikelikitik ini. Ya waktu dibius, sampai dokter sama dokter, kata anak saya, saling lihat-lihatan gimana ini anak, katanya, nggak pingsan-pingsan. Kenapa emaknya lagi berdoa di luar, saudara? Saya berdoa. Ternyata Tuhan tuh diizinkan supaya dia tuh sadar nih, kalau aku bekerja, kamu sehebat apapun merasa pinter nih, aku bisa kecokan sesaat. Lihat, hebat nggak Tuhan kita? Makanya nggak ada satupun yang kita banggakan, saudara. Banggalah kalau kita ada kekuatan bersama Tuhan. Amin. Walaupun kita nggak punya apa-apa, nggak punya duit, Tuhan, aku bersyukur, Tuhan, aku bisa happy, aku bisa enjoy. Itulah yang Tuhan memberikan apa? Aku datang memberikan kelimpahan dengan penuh sukacita. Tapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah si jelek kejahatan. Ya berlawanan sekali sama Tuhan. Mari saat ini ya, apapun yang akan dihadapi akhir zaman, jangan takut. Walaupun ada berita begini, bogono, oke Tuhan, bersamamu aku akan diluputkan. Amin. Nah ini ya, jadi ini yang Tuhan mau. Kemudian kita lihat lagi saat ini ya, Yesaya 40, oh ya 29-nya dikatakan apa di Yesaya 40 ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, di sini Tuhan diberikan kekuatan kepada menambahkan semangat kepada yang tidak berdaya. Udah tidak mampu lagi, ya. Udahlah, udah nggak mungkin kayaknya aku. Tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, ya, jangan pernah kecewa. Tapi kenapa Bu Edia? Kok saya nggak sembuh-sembuh? Semua seizin Tuhan. Berarti sedang memikul salib. Amin. Nah, kalau salib itu terus dipikul, kita akan lolos dengan ucapan syukur. Maka nama kita tercatat di surga. Amin. Maka saya nggak pernah ngomel. Apapun yang diizinkan. Seperti saya saat ini, mungkin sama Tuhan sedang disapi sama Tuhan, tapi saya happy terus sama Tuhan. Kenapa? Karena saya memang nggak ada yang kuingini Tuhan. Selain Engkau saja yang kuingini. Makanya saya nggak takut ya. Ada berita begini, tidak Tuhan. Aku percaya bersama Tuhan. Aku akan diliputkan, aku akan dilindungi senantiasa. Nah, disinilah pentingnya hamba-hamba Tuhan. Apapun yang kita hadapi, jangan membelok. Jangan kita menghujat namanya dia. Jangan ikut-ikutan kebanyakan orang yang tidak takut Tuhan. Tapi bagaimana kita untuk menyampaikan kabar baik ini, untuk meneguhkan, menguatkan, sehingga tidak ada satupun yang oleng, tidak satupun yang terjatuh, tetapi dibangkitkan sama kita kembali. Bagaimana untuk dia berdiri? Sampaikan sabda Tuhan. Amin. Karena sabda Tuhan adalah Allah sendiri. Maka firman Tuhan katakan di Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau firman berkata, langsung orang tidak berkutik karena dia berhadapan dengan Allah sendiri.
Makanya penting sekali hidup ini benar, hidup ini mulut bisa dipercaya, hidup ini benar-benar kudus, tak bercacat celah. Itu yang sedang Tuhan cari pada akhir zaman. Ya, kenapa? Karena nanti sangkakala berbunyi, kalau kita tak bercacat, kita akan mendengar dan kita akan terangkat. Ya, rapture. Maka di sini, mari berlomba di dalam kekudusan, mari berlomba di dalam kebenaran ini. Ada orang menyimpang, di depan orang benar, di belakang orang lain petak umpet. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan melihat segala sesuatunya. Amin. Tuhan melihat, ya. Jadi kita ada tidak ada, kita harus benar-benar melakukan gentar dan takut karena mata Tuhan itu akan mengawasi, ya, mengumpet kemanapun Tuhan matanya menjelajah dari sini. Makanya kenapa bangsa Israel katanya dia tidak dikalahkan karena memang dia umat pilihan Tuhan. Ya, Tuhan berjanji, tapi nanti pada endingnya dia akan kalah. Tapi nanti dia akan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mau menyelamatkan umat kesayangan. Ya, tapi nanti dia terlambat. Ya, di mana kita sudah diselamatkan, dia terlambat, ya, baru menerima Tuhan Yesus, maka dia nanti akan mati syahid. Dia akan mengalami, ya, aniaya besar di bangsa Israel ini karena dia terlambat menerima. Tapi kita yang sudah sekian lama sudah diselamatkan duluan sama Tuhan. Tetap dia pun bangsa akan diselamatkan. Makanya kita jangan terlalu banyak ingin tahu tentang Israel. Ngeri sekali kalau kita ikut-ikutan orang yang tidak mengerti, mengutuki, ya ampun Tuhan, tobat-tobat deh. Kita bilang, Tuhan, aku memberkati. Ampuni Tuhan kalau orang itu mengutuki karena mereka tidak tahu kebenaran. Bukan ditekan. Kalau sudah mengutuki tetap tidak, nggak boleh seperti itu. Mulut itu tidak boleh menyetujui apa kata iblis. Tuhan, aku batalkan perkataan dia. Tuhan, ampuni dia Tuhan. Dia tidak mengenal kebenaran Tuhan. Aku minta belas kasihan, bukan dijorokin. Saya kadang-kadang aneh ya ke orang seperti itu, ya. Saya bilang, bukan apa yang mau kita selamatkan orang itu yang tidak mengerti kebenaran. Nah ini saudara, kita tuh sebetulnya di pihak siapa sih? Di pihak manusia? Apa di pihak Tuhan? Di pihak Tuhan membawa kabar baik. Di pihak Tuhan membawa kekuatan. Di pihak Tuhan itu bisa membela mana yang benar, mana yang salah. Nah, kita tuh harus tegas, harus radikal di dalam kebenaran. Maka ada kekuatan seperti burung Raja Wali. Ya, kita tidak mendapat kekalahan. Ini yang Tuhan mau, ya. Tuhan sedang mencari saat ini dalam anak-anaknya, ya. Nah, maka di sini katakan lagi, apa yang Tuhan minta lagi? Di Roma 12, ya, kita lihat. Roma 12 ayat 12 dikatakan apa di sini, ya? Ya, di sini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Malah di sini Tuhan katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Ya mungkin belum kejawab. Tetap happy bersama Tuhan. Tetap menunggu janjinya seperti saya. Doain anak ini terus deg-degan juga ya. Tuhan, aku kan dipanggil oleh Engkau. Aku kan diminta untuk menjadi saksi. Nyatakan Tuhan untuk anak ini. Jangan sampai nanti jawabannya, Bu Elia, aku gagal. Aku nggak dapat beasiswa. Aduh, aku kan jadi malu, muka aku ada di mana Tuhan. Tapi dia, karena saya sungguh-sungguh, ya, diberi kemenangan, maka saya terus bersukacita. Jawabannya juga sukacita. Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, Tuhan. Lihat, maka di sini, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Memang di dalam rumah tangga ini ada kesesakan, betul nggak? Ya, di dalam rumah tangga, ya, entah dengan suami, entah dengan anak, betul? Entah dengan di dalam pelayanan, entah di dalam pekerjaan, itu selalu ada. Entah itu di jalan lagi bawa kendaraan, ya, ada aja gitu, itu apa tuh yang menggoda kita untuk apa? Untuk sabar gitu ya. Nah di sini, dan bertekunlah dalam doa. Kuncinya kita harus tekun terus di dalam doa. Karena doa itu napas hidup kita, seperti jantung tidak pernah berhenti. Demikian dengan doa juga. Karena napas hidup kita ini hanya di dalam doa. Nah, di sini ya yang kita minta sampai saat ini. Kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan sampai saat ini masih berdoa syafaat untuk kita. Kenapa Tuhan masih berdoa syafaat? Karena tahu anak-anak Tuhan ini masih ada di dunia, setan lagi mengincar anak-anak Tuhan, maka Tuhan masih bersyafaat. Bayangin.
Begitu dia sudah bayar harga dengan tubuhnya, dicacah habis ya untuk menebus dosa kita. Dan demikian kita sudah yang miskin dibuat kaya, kita udah kaya. Apakah kita masih melupakan Tuhan? Sampai saat ini Tuhan tuh masih bersahabat untuk kita supaya tidak dicuri sama iblis, supaya kita ini diselamatkan. Apakah kita masih mau menyakiti Tuhan? Mari berpikir saat ini, ya, masihkah kita mau kompromi dengan dunia ini? Ayo, libaskan segala sesuatu yang negatif, luruskan semuanya kehendak Tuhan. Maka nama Bapak, Ibu, dan saya akan tercatat nama kita di surga. Amin. Ya, nah ini saya sering menghadapi orang-orang munafik, saudara. Tapi saya juga punya hikmat daripada Tuhan. Ya, saya pakai firman, ya, saya nasihati dia, saya peluk dia. Jadi dia tidak berasa bahwa saya sedang menegur dia, tapi saya dengan kasih. Akhirnya orang itu bertobat, akhirnya orang itu sadar. Disitulah saya selalu. Kenapa? Kalau ada orang seperti itu, saya tidak seperti kamu tuh munafik. Oh, bisa marah digituin saudara. Tapi saya rangkul dia. Saya peluk dia. Ada firman berkata begini, gini, gini, gini. Akhirnya dia sadar. Itu saya kesaksian. Akhirnya dia bertobat. Nah, kita kan bisa memenangkan orang itu. Bisakah kita saat ini sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan? Tapi kan Bu Elia, aku capek nasihatin dia tegar tangkuk. Itulah ada kesesakan, aku memberikan kekuatan, kata Tuhan. Memang nggak semudah. Ada yang mudah, ada yang angel, ada yang bikin gemes. Betul nggak, Bu Adalin? Ya, ada yang gemes juga nih. Aku udah ngomong berkali-kali, masih begitu-gitu aja. Itulah diuji kesabaran, kata Tuhan. Sabar, kata Tuhan. Kenapa? Ya kita belum mencucurkan darah kok. Tuhan Yesus kan sudah menyerahkan tubuhnya untuk kita. Ya, kita cuma diizinkan kerikil-kerikil yang kecil-kecil ini. Lakukan saja dengan sukacita. Maka di sini kan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Maka ada terobosan-terobosan, ada kemenangan. Amin. Bapak Ibu, ini yang Tuhan sampaikan ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang Tuhan mau. Kita terus berbuah yang mau ya. Maka di sini katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita menggantungkan kepada Tuhan di dalam pelayanan, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, ya, di dalam menghadapi anak, di dalam menghadapi suami, di dalam menghadapi pelayan, andalkan Tuhan. Maka Tuhan yang turun tangan, Tuhan akan mengerjakannya. Jangan takut, nah, aku juga ada bersamamu, kata Tuhan. Amin, saudara. Ya, ini yang Tuhan mau, ya. Maka disana andalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air yang merambatnya akarnya ke tepi batang air. Nah, saat ini saya tanya, kalau pohon nggak disiram, akan bertumbuh terus nggak? Akan ada kekuatan nggak? Tidak, saudara. Akan layu, nggak ada air. Tapi kalau kita ya terus disirami pohon itu, ya disiram dan disiram terus, ada kekuatan. Tidak ada namanya kekeringan walaupun panas tuh pohon, tidak. Kenapa? Karena terus sama kita disirami terus pohon itu. Akhirnya yang lain gugur karena nggak dipelihara, ya nggak diurus. Tapi ini tanaman kita terus pelihara, kita sirami terus, sama dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak disirami oleh firman, kita tidak dekat dengan Tuhan, ya kita akan kering. Kalau kita dekat terus maka sama Tuhan, kita akan menjadi subur, kita akan jadi kuat. Ya, walaupun orang ini goncang-ganjing, orang ini stres, pada bete, kita unggul. Kita dikatakan kata Tuhan, engkau bibit unggul di mataku. Amin, saudara. Kita akan menjadi saksi. Kita terus akan jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka di sini katakan, ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkannya, akarnya ke tepi batang air, dan ia tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau kita ini. Ya, kenapa? Karena kita terus melekat ya kepada air kehidupan itu. Itulah Tuhan kita yang ajaib ya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Nah, tahun ini kan lagi katanya
nanti ya sembako akan naik. Udah saudara, sayuran naik harganya tinggi. Sudah itu saya kan suka belanja juga ya. Saya kan yang masak di rumah ini kan saya itu ya merangkap rumah tangga sebagai apa pelayanan Tuhan, sebagai pendoa ya, sebagai yang urus semuanya. Saya lakukan. Tahu sekarang harga memang lagi melambung, lagi harganya tinggi. Semua naik barang-barangnya. Ya ampun Tuhan kata saya. Saya langsung ingat gini, kesian orang-orang ya kata satu yang 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 di pinggir jalan, orang-orang yang ini kata satu dia mau makan apa, dia mau beli apa kata satu ya. Mereka nggak bisa makan, makanya kita syukuri. Kalau kita masih bisa makan, kalau kita bisa membagi sedikit, kita tuh bersyukur sama Tuhan. Kita sadar, kita eling, kita mau membagikan sedikit. Kenapa? Sebetulnya kita membagikan tuh ya bukan untuk apa untuk dipuji, bukan, tapi kita punya belas kasihan karena kesian dia mungkin lapar, biarkan aku beri juga supaya dia juga menikmati makanan itu. Nah di sini ya, maka inilah yang Tuhan minta kepada kita. Maka di sini katakan ya, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tetap di tahun yang kering ini, yang keadaan air zaman ini, yang beritanya yang menakutkan, kita tidak akan kering, tapi kita terus berbuah dan menghasilkan, saudara. Mana yang butuh, kita tolong langsung. Oh iya, dia kesian. Kita bantu tanpa edeng-aling, tanpa berpikir. Langsung dari roh ini mengalir kasih Allah ini. Kenapa? Itulah. Tapi kalau orang yang itu kan, aku kan udah tolong dia. Kenapa dia begitu deh? Itu kalau begitu dia hitung-hitungan, saudara. Tuhan tahu kamu punya motivasi. Kamu memberi punya motivasi. Saya tidak pernah punya motivasi. Tapi yang ada saya belas kasihan. Kenapa? Karena saya mengalir dari roh saya. Tapi saya tergantung Tuhan. Dituntun kemana yang Tuhan mau. Ya, saya pun tidak mau melangkah sendiri. Karena sekarang juga banyak orang yang pura-pura. Betul orang kecil ya. Seperti orang yang minta-minta kakinya diikat, padahal dia normal kayak pincang gitu ya. Dibuka loh, di kakinya ada dilipat-lipat. Saya pernah dikerjain saudara sama suami di Senayan tuh. Sampai tuh saya lagi mau ke gereja, ya ampun dia tuh ngorengnya gitu ya. Kata saya, kenapa? Kata saya gitu ya. Terus kita turun tuh. Pak, kenapa Pak? Itu saya mau ke gereja. Iya, saya ini katanya tersesat, Bu. Saya mau pulang ke kampung, kenapa saya ada di sini tuh? Saya tuh masih polos waktu dulu tuh ya. Saya bawa ke mobil sama suami saya kasih uang, saya beli makanan. Saya antar ya ke bis, kata saya, nanti habisnya saya kasih uang gini-gini. Udah berapa hari kemudian, loh kok ada lagi? Di situ saya baru sadar, ya ampun, aku tertipu, kata saya. Nah di sini, sekarang saya lebih cerdik kan? Kenapa? Makanya Tuhan katakan, hendaklah kau cerdik seperti ular, dulu seperti burung merpati. Saya dulu terlalu polos. Tapi itulah, dengan pengalaman kita, kita jadi cerdik, kita jadi waspada. Sekarang sedikit-sedikit tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak aku kesini Tuhan? Benar nggak Tuhan? Salah nggak? Itu yang Tuhan mau. Jangan nyalanang sendiri. Segala sesuatu tanya Tuhan. Mau ke dokter tanya Tuhan. Ya semua minta penyertaan Tuhan. Maka kita ada damai sejahtera. Kita akan bersuka cita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Maka kita akan berbuah di mata Tuhan. Tidak ada bersungut-sungut. Tetap happy. Walaupun ada masalah. Ya kenapa? Karena nggak ada lagi yang kuandalkan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Aku ingin punya namaku di surga tercatat. Nah ini. Mari saudara. Ya, kita harus berlomba di dalam iman, di dalam jalan kebenaran. Iman tanpa perbuatan mati, Tuhan katakan. Jadi perbuatan ini yang Tuhan sedang selidiki. Adakah buah-buah roh? Adakah engkau karakter? Jangan engkau tuh munafik, kata Tuhan. Akan dimuntahkan sama Tuhan. Engkau tidak dingin, tidak panas, kata aku muntahkan. Ngeri sekali, saudara. Ada beberapa orang juga ya yang saya hadapi seperti itu. Oh, kok dia seperti itu ya hidupnya, kok munafik ya. Saya cuma nulus dada. Kok ada ya Tuhan orang Kristen seperti ini ya Tuhan, kesian amat deh kata satu itu. Tetap saya nasihatin dia, tetap saya sadarin dia. Karena kalau saya tidak menyampaikan, saya juga bersalah di hadapan Tuhan. Saya tidak mau dituntut sama Tuhan. Saya luruskan. Kata saya harus begini. Kenapa bisa begitu? Memang harus begini, harus dilalui, harus dijalani. Kalau kamu tidak melakukan, kamu gagal di mata Tuhan. Hanya dia waduh, katanya. Itu jadi gimana Bu Elia? Ya dilakukan kata saya. Hanya dia sadar. Oke lah Bu Elia, saya mau melakukannya. Nah, saya tenang, lega.
Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku sekian lama nyampein, ternyata dia bisa terima. Tuhan kasih jempol kepada kita. Amin, saudara. Inilah, saya cuma ingin dapat pujian dari Tuhan aja. Manusia kadang memuji di belakang itu kadang-kadang menjorokin kita, betul? Nah ini nggak bisa dipegang, lidah tidak bertulang katanya gitu ya. Tapi orang yang tulus itu memuji luar dalam, saudara. Kita bisa merasakan orang yang tulus siapa, orang yang tidak itu siapa. Itu. Kenapa? Roh ini nggak bisa dibohongin, saudara. Ya, itu roh ini makanya kenapa waktu meninggal kita waktu yang ke surga itu Daud, itu Musa. Dia tahu karena roh itu apa bicara langsung, ya. Kenapa? Karena udah sejalan di surga sama-sama apa tuh eh, mereknya sama. Jadi dia udah nggak usah dikasih tahu, itu kita udah menjawab sendiri. Itulah roh yang real. Karena Allah adalah roh, maka kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang saat ini ada di dunia ini. Jangan pernah kita menghujat, jangan pernah meninggalkan Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus, dia adalah sumber jawaban, penghibur kita, menguatkan kita. Amin. Nanti mungkin ada beberapa yang mau kesaksian, ya. Puji Tuhan. Nah, saat ini kita lihat lagi di sini. Ya, oke. Kita lihat lagi di 1 Korintus 2 ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 5. Ya, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Di sini. Supaya iman kamu jangan apa? Bergantung pada hikmat manusia. Tuhan tidak suka dengan hikmat manusia, tapi andalkan hikmat hanya kepada Tuhan. Tuhan, aku hanya mengandalkan Engkau. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kalau kekuatan Allah, udah tenang deh. Apapun yang kita hadapi. Tenang, saudara, ada damai. Saya nih yang dihadapi. Saya yang tahu ya bagaimana kita menjalani dengan keadaan akhir zaman. Dengan keluarga, saya selalu happy dengan keluarga. Tidak ada perbantahan, tidak ada keributan. Dengan suami, dengan anak, kita happy terus, saudara. Walaupun saya orang pas-pasan, tapi saya bisa menikmati dengan ucapan syukur. Kenapa? Disitulah ya kita menerima kasih Tuhan ada bersama kita. Akui, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus ada bersama kita. Nah ini saudara. Jadi maka Tuhan katakan, iman apa? Supaya keiman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Karena engkau pinter, titel punya titel, hanya wah diomongin gak bisa tahu. Lah kamu tahu apa? Aku kan orang sekolah, aku kan lebih pintar dari kamu. Kata Tuhan, kata Tuhan, entar ya kata Tuhan, kamu tuh siapa sombong kata Tuhan. Tapi kalau kita, ya benar Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan, walaupun aku punya titel tinggi, ternyata hamba Tuhan yang menyampaikan, ternyata itu menguatkan aku. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Ternyata titel pengajaran itu masih ada yang kurang. Engkau lebih unggul Tuhan. Engkau adalah bibit unggulku Tuhan. Akui, dia adalah bibit unggul di atas segala-galanya. Amin. Itulah yang Tuhan mau. Ya, nah di sini. Nah kemudian di sini katakan apa? Ya, ya. Tetapi pada kekuatan Allah. Jadi Tuhan tidak mau mengadakan hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya, satu ayat lagi saya akan sampaikan. 2 Korintus 13 ya. Ini yang terakhir, 2 Korintus 13. 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan apa? Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, sampai Tuhan bertanya lagi kepada saya, kepada Bapak, Ibu. Katakan apa? Ujilah dirimu sendiri. Uji dirimu. Engkau sudah percaya kepadaku. Engkau mencari aku. Engkau percayakan janji firman. Kenapa saat ini diizinkan engkau bersungguh-sungguh? Kenapa engkau mengeluh? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Emang aku mesti ditanyain kenapa? Kenapa? Kata Tuhan. Kamu tuh siapa? Kamu tuh budak, kata Tuhan. Berani-beraninya. Saya tidak berani sama Tuhan. Nanya, kenapa Tuhan? Takut saya sama Tuhan, saudara. Saya lebih menghormati dia. Ya, saya selalu mengucap syukur. Hati-hati. Ya, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tegak di dalam iman? Iman apa? Perbuatanmu bagaimana saat ini? Bisakah menerima
suka dan dukanya. Bukan nerima karena lagi happy, lagi diberkati. Begitu diizinkan. Waduh, ngomelnya segudang, ya. Beset, waduh, terus ngomel kemana-mana. Hati-hati, ya. Selidikilah dirimu, Tuhan katakan. Ya, apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Kita harus yakin dengan diri kita sendiri. Kita harus kasihi diri kita. Aku percaya Tuhan. Ya, hidupku bukan aku lagi. Kalau engkau yang ambil alih, angkat Bapak. Roh khawatir, roh cemas, roh ketakutan, angkat Tuhan dari dalam hidupku. Bebaskan aku Tuhan. Sehingga rohmu ada bersama aku. Maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Amin. Dan bahwa Kristus, Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Di sini. Jadi Tuhan katakan kamu tidak tahan uji. Kalau tetap engkau tidak percaya, mana Tuhan, mana Tuhan. Kata Tuhan, ini aku ada tuh, kata Tuhan. Ya, nah di sini, mari saudara, ya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, kuat di dalam Dia. Jangan melenceng kiri kanan, tawaran-tawaran yang menggiurkan. Ya, tapi ada juga teman saya tawarin juga, kamu mau nggak ikut saya? Tapi kamu harus berpindah pada agamaku. Dia tanya sama saya, gimana Bu Elia? Jangan, kata satu itu. Kamu mau hilang keselamatan? Saya bilang seperti itu. Oh ya nggak mau Bu Elia. Lepaskan, kata saya. Minta kepada Tuhan. Pasti Tuhan kasih yang terbaik. Itu iblis sedang menggoda karena dia sedang membutuhkan uang itu. Dia mau terima tadinya. Puji Tuhan. Dia tuh langsung kontak saya, telepon. Gimana Bu Elia? Saya ini lagi butuh. Tolak, kata saya. Ini lagi diuji Ibu. Kata saya tuh ya. Harus taat. Jangan menghujat Tuhan. Saya bilang tuh ya kan. Berarti keselamatanmu hilang. Ya. Kan Bu Eda, yang penting saya udah percaya sama Tuhan. Yang penting kan saya udah ikut Tuhan. Tuhan tidak melihat jarak jauhnya, udah lamanya. Tapi Tuhan melihat akhirnya bagaimana, saudara. Berbuahkah apa tidak? Bukan, Tuhan tidak melihat awal, tapi Tuhan melihat akhirnya. Ini yang Tuhan mau. Amin. Nah, jadi di sini apa yang saya sampaikan, ya, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Yesus Kristus, Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Amin, saudara. Ya, mengucap syukur ya. Saya puji Tuhan hari ini. Saya minta dibangunin sama Tuhan. Betul, saudara, saya dibangunin sama Tuhan. Saya semalam tidur jam berapa tuh? Saya nggak tidur udah malam tuh jam berapa ya? 11:30. Biasanya tidur tuh malam. Tuhan, bangunkan saya Tuhan jam 4. Betul saudara, dibangunin jam 4 sama Tuhan. Saya pikir, Tuhan saya mau siap-siap Tuhan, kata saya. Ini dulu Bu Adeline, kata saya. Kasih tugas. Bangunkan Tuhan jam 4. Betul saudara, saya dibangunkan jam 4 sama Tuhan. Baik Tuhan. Ya, kan ada pujian ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Saya tuh terus terang suara tuh nggak bagus, beda sama Ibu Adeline ya. Suara saya tuh kayak ember pas-pasan. Tapi biarlah. Kalau untuk Tuhan mas saya nggak apa-apa, saudara, nggak malu-malu depan Bapak Ibu yang bagus-bagus suara. Tapi saya menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh baik, teramat baik. Amin, saudara. Jadi ini aja, saudara, ya, kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, ya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu. Kami merasa diberkati oleh firman-Mu ini Tuhan. Biarkan mereka yang mendengarkannya Bapak mendapat kekuatan. Mungkin mereka mulai berpaling, mulai undur. Mereka kembali kepada Engkau ya Bapak. Karena firman-Mu tidak akan kembali. Semuanya Tuhan akan menyelamatkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat mengucap syukur. Tuhan berkati Bapak untuk grup di tempat ini Tuhan, dalam kasih anugerah-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus untuk pemimpin-pemimpin di tempat ini Tuhan, hamba-hamba-Mu di tempat ini yang berkualitas. Kau pakai dia yang luar biasa menjadi saksi untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapak. Kami tahu mereka akan jadi pemenang Tuhan Yesus, kuat dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Roh Kudus yang manis, kami mengucap syukur di dalam Yesus. Haleluya. Amin.